Ini strategi Waterpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya. Semoga pada hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Dr. Apoteker Kintoko MSc di channel YouTube Dr. Kintoko Official. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sedang in ya, yaitu berkaitan dengan COVID ya, atau Corona Virus Disease 19 ya, satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ini merupakan mutasi dari SARS-CoV-1 yang awalnya ini kita ketahui dari Wuhan ya, dari daerah Wuhan yang kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Maksud saya masuk ke Indonesia itu awal atau pertengahan Maret 2020 dan sampai saat ini kita lihat kasusnya terus meningkat ya. Meskipun sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, hari ini kita ingin membahas bagaimana sih meningkatkan efektivitas terapi, terutama bagi mereka yang ingin mengambil terapi non vaksin ya. Artinya mungkin bisa dengan menggunakan produk-produk suplemen ya, atau herbal atau obat-obat sintetik. Prinsipnya sobat sehat, mohon maaf, kalau kita sedang mengambil terapi pada kasus infeksi karena COVID-19, pastikan dua hal ini ada atau kita jaga betul. Yang saya sebut ini strategi Waterpro. Apa sih Waterpro itu? Ada satu cara atau pendekatan di mana kita ingin pada saat kita melakukan terapi atau pengobatan COVID ya secara oral tentunya ya, karena nanti saya akan jelaskan dua pendekatan, yang secara oral dan secara inhalasi atau topikal. Jadi ada tiga ya aspek. Yang pertama secara oral itu berarti kita memasukkan sesuatu lewat mulut ya, atau saluran pencernaan. Maka kita harus perhatikan yang pertama, pada saat kita melakukan terapi dengan COVID-19 atau dengan herbal dan sebagainya pada kasus COVID-19, maka kecukupan air itu harus diperhatikan sobat sehat. Kecukupan air. Jadi ini strategi terapi Waterpro. Water artinya air ya. Yang pertama adalah tentu air yang memiliki standar mutu yang baik untuk mendukung terapi kita, atau kita sebut sebagai supportive terapi ya, yaitu air yang kandungan logam beratnya itu rendah, yaitu di bawah 50 ppm ya. Kenapa logam berat ini harus rendah? Karena beberapa kasus tingginya logam berat ini akan menyebabkan banyak masalah di dalam tubuh, terutama dia bisa menginaktivasi enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, karena logam-logam ini akan berikatan dengan enzim-enzim tersebut. Nah, logam-logam berat yang saya maksudkan adalah logam-logam berat yang bersumber bisa dari polusi ya, seperti plumbum ya, atau timbal dari asap kendaraan bermotor, kemudian juga seperti merkuri atau Hg ya, dari tanah yang kemungkinan besar di situ terdapat proses kandungan logam berat Mg yang tinggi. Jadi kualitas air yang pertama yaitu harus rendah kadar logam beratnya di bawah 50 ppm. Ini adalah kualitas air yang bagus untuk mendukung terapi suportif pada penderita COVID-19. Yang kedua adalah airnya jangan air yang asam atau pH-nya kurang dari 7. Justru yang bagus adalah yang alkali ya, yang alkali kita sebut sebagai pH di atas 7. Ini adalah
kondisi yang bagus, air yang bagus untuk mendukung proses terapi pada mereka yang mengambil jenis suplemen obat sintetik atau herbal lewat oral. Lalu yang ketiga itu adalah kandungan oksigen terlarut di dalam air tersebut juga mestinya harus tinggi. Nah, oleh karena itu strategi water Pro maksud saya, yang waternya itu adalah memenuhi 3 kriteria tadi, yaitu pH di atas 7, kandungan oksigen terlarutnya tinggi ya, dan yang ketiga adalah kadar logam beratnya itu rendah atau di bawah 50 ppm. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita salah ya dalam mengambil strategi terapi bagi mereka yang menggunakan strategi pendekatan secara oral. Maka dari itu sobat sehat semuanya, panteng terus YouTube channel Dr. Kintoko Official. Maka saya akan memberikan tips-tips yang bisa mempercepat proses penyembuhan terapi pada kasus mereka yang sedang mengalami infeksi oleh virus ini, COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.